Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya Dia akan tepati. Oleh sebab itu, biarlah pada saat kita berada di dunia ini, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Pada saat ini, saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Tuhan adalah perisaiku. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama baca di dalam Amsal 30 ayat 5. Semua firman Tuhan adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Orang-orang yang memelihara perintah Tuhan berdiri di bawah perisai luas dari Yang Maha Kuasa. Dia yang berdiam di tempat yang maha tinggi akan tinggal di bawah bayang-bayang Yang Maha Kuasa. Aku akan berkata tentang Tuhan, Dia adalah tempat perlindunganku dan kota bentengku. Ya Tuhan, padamu aku percaya. Dia akan membebaskanmu dari jerat penangkap burung, dan dari penyakit sampar yang mematikan. Dia akan menutupi engkau dengan sayapnya, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kebenarannya adalah perisaiku. Ini ditulis di dalam Testimoni jilid 8 halaman 120. Ya, jadi inilah janji Kristus kepada kita. Janji yang begitu indah Dia berikan kepada kita, bahwa Dia adalah perisai kita. Dia akan membebaskan kita ya dari segala permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Dan juga ditulis dari penyakit sampar yang mematikan. Dia akan membukakan sayapnya untuk melindungi kita. Ya, kebenaran Tuhan itulah perisai kita. Bila kita mendapatkan suatu masalah, tantangan, rintangan dalam kehidupan kita, baiklah kita berserah hanya kepada Tuhan, dan janjinya ini Dia pasti akan tepati. Ya, kembali lagi ke pribadi lepas pribadi. Apakah kita mau untuk dituntun oleh Tuhan, untuk menerima akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, Tuhan akan selalu ada untuk kita kalau kita mau membuka akan hati kita, mau menerima akan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, bila mana kita tidak mau menerima atau kita masih mengeraskan hati kita, maka Dia tidak akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, karena kesempatan Tuhan pasti akan berikan kepada setiap umat manusia di atas dunia ini. Ya, tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan yang memerintah atas langit dan bumi. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Kita hanya bisa melihat hanya sedikit yang ada di depan kita, tetapi segala sesuatu terbuka di hadapannya. Kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan di atas dunia ini, kita harus memberikan pertanggungjawaban itu kepada Sang Juru Selamat kita. Karena Tuhan yang memerintah langit dan bumi, Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Ya, kalau Dia tahu apa yang kita butuhkan, pastinya Dia akan mencukupi semuanya itu. Ya, jangan sampai pada saat Dia sudah memberikan kita apa yang menjadi kebutuhan kita, malah kita melunjak, malah kita menginginkan yang lain lagi. Ya, jadi kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan kita. Ya, kalau kebutuhan, ya kita bersyukur dengan apa yang ada, dan disitulah Tuhan akan memberikan suatu kepuasan kepada kita.
Ya kalau keinginan kita tidak akan pernah puas karena itu datangnya dari kedagingan kita. Ya, dan kita ingin lagi dan ingin lagi yang lebih lagi. Ya, kita harus berhati-hati. Ya, karena saat ini kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Ya, setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Dia tidak mau melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Biarlah kita boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur dengan apa yang ada, apa yang kita sudah miliki, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga semuanya itu dapat menjadi berkat untuk kita secara pribadi dan juga dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, jadi pelajaran yang sangat indah yang kembali mengingatkan kita, menguatkan kita pada saat ini bahwa Tuhan adalah perisai kita, Dia adalah perlindungan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau untuk diajar dari hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kita. Di atas kekacauan yang ada di bumi, Dia duduk bertahta. Segala sesuatu terbuka untuk pengawasannya. Dan dari kekekalannya yang agung dan tenang, Dia memerintahkan apa yang dilihatnya paling baik untuk rencana pemeliharaannya. Ya, jadi di dalam kekacauan di atas dunia ini, ya Tuhan duduk di atas taktanya. Segala sesuatu terbuka untuk pengawasannya. Ya, dan dari kekekalannya yang agung dan tenang, Dia memerintah apa yang dilihatnya paling baik untuk rencana pemeliharaannya. Ya, kita tahu bahwa dunia kita ini ya banyak sekali kekacauan yang kita dengar, banyak sekali permasalahan. Ya, itulah bagaimana tanda-tanda akhir zaman. Ya, tanda-tanda itu akan digenapi satu persatu. Apakah kita sadar? Apakah kita siap? Apakah kita bersedia untuk menghadapi semuanya itu? Ya, jangan sampai kita terbuai oleh rayuan si jahat. Pada saat tanda-tanda itu sudah ada, kita sudah dengar, kita sudah tahu, apakah kita masih tetap berada di dalam buayan daripada si iblis? Ya, jangan sampai kita terlewatkan. Ya, jangan sampai kita tertidur. Kita harus bersedia, kita harus berjaga. Ya, karena kita tahu bersama, semua umat manusia tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang harus kita cari lagi kalau bukan kebenaran Tuhan? Baiklah kita mau pada saat Roh Kudus itu datang membisikkan ke hati kita masing-masing, biarlah kita peka. Ya, biarlah kita sadar bahwa inilah waktunya. Ya, kita harus meminta kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, kita doakan itu. Apa yang Tuhan ingin rencanakan di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita juga dapat mengambil langkah itu. Pada saat kita ingin mengambil langkah itu, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Terus memandang kepada Kristus, Dia akan memberikan jalannya yang terbaik. Walaupun awalnya akan banyak kesulitan yang kita hadapi, tapi kita tahu ya di ujung sana Tuhan menyiapkan suatu rencana yang indah bagi masing-masing kita. Bahkan burung pipit pun tidak jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Ya, burung yang kecil, ya burung yang kita lihat mungkin tidak ada artinya, tetapi Tuhan pelihara, Tuhan jaga, karena Dia adalah ciptaan Tuhan sama seperti kita. Ya, bedanya kita diberikan kelebihan bagaimana kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan dan memiliki akal budi. Tetapi apa yang ada di dunia ini, alam ciptaan Tuhan dan isinya, inilah Tuhan ciptakan supaya kita melihat akan kasih Tuhan. Dan Tuhan akan pelihara itu. Burung-burung, pepohonan, bunga, semuanya, rumput-rumput di ladang, Tuhan pelihara. Kita hanya
Dikatakan ya di sini, kebencian setan terhadap Tuhan membuatnya senang. Menghancurkan bahkan makhluk yang bodoh. Hanya melalui pemeliharaan Tuhanlah burung-burung itu dipelihara untuk menghibur kita dengan nyanyian kegembiraan mereka. Tetapi dia tidak melupakan bahkan burung pipit sekalipun. Ini ditulis di dalam Testimoni jilid 8 halaman 272 dan 273. Ya, jadi inilah perintah Tuhan. Bagaimana kita akan mendengarkan nyanyian atau kicauan burung itu. Ya, kalau pemirsa memperhatikan pada saat kami membawakan acara renungan ini, pasti akan mendengarkan kicauan burung, akan mendengarkan suara binatang-binatang liar. Ya, itulah bagaimana keindahan yang Tuhan berikan. Satu hal yang sangat indah yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita. Ya, ini akan menenangkan jiwa kita. Kita akan merasakan kedamaian di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah makhluk hidup. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, inilah bagaimana Tuhan selalu menjanjikan hal-hal yang indah di dalam kehidupan kita. Di setiap firman Tuhan yang Dia sudah berikan untuk kita. Kata demi kata yang Dia sudah berikan untuk kita, itulah janji-janji indah Tuhan. Dan janjinya itu pastinya dia akan tepati. Ya. Tuhan tidak akan pernah melupakan burung pipit sekalipun. Apalagi kita, manusia yang diciptakan sesuai gambar dan rupanya. Pastinya dia akan selalu pelihara. Tuhan akan selalu mencukupi akan setiap kebutuhan kita. Ya, kalau kita khawatir, ya mungkin ada hal-hal atau keinginan kita yang belum tercapai. Biarlah kita lupakan itu, kita tinggalkan itu. Biarlah kita mau mengambil bagian di dalam kasih Kristus. Kita mau mengambil pelajaran pada saat ini. Tuhan bantu saya hari ini supaya saya tidak ragu lagi, supaya saya tidak khawatir lagi. Sehingga pada saat saya melangkahkan kaki saya, biarlah saya melangkahkan itu dengan penuh iman dan kepercayaan hanya kepadamu. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan bangsa Israel ya bersama Musa, ya mereka dihadapkan dengan laut ya pada saat bangsa Mesir mengejar mereka. Ya, mereka tidak bisa kemana-mana. Ya, tetapi Tuhan mengatakan kepada Musa, pukullah laut itu, maka dia akan terbelah dan mereka akan jalan. Tapi di sini diperlukan iman daripada seorang Musa untuk melakukan itu dan menyelamatkan akan bangsanya yang begitu banyak yang Musa harus pimpin. Dan akhirnya karena Musa sudah diberikan suatu kepercayaan oleh Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik, sehingga dia lakukan itu. Walaupun di dalam pemikiran sebagai manusia biasa itu tidak akan pernah terjadi. Gimana caranya? Ya, tetapi iman Musa kepada Tuhanlah yang dapat menuntun bangsa Israel untuk menyeberangi akan laut itu. Ya, jadi inilah suatu pelajaran untuk kita. Biarlah kita juga mau mempunyai pengalaman sebagaimana Musa, sebagaimana bangsa Israel, dan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Biarlah kita juga mau dituntun ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Begitu pula dengan Yesus. Pada saat dia berada di dunia, apapun yang dia lakukan, pastinya dia serahkan itu kepada Bapaknya yang di surga. Yesus juga melakukan setiap pekerjaannya setiap hari. Pekerjaannya ya membantu Bapaknya di bengkel pertukangan kayu.
Setiap hari dia lakukan itu selama 30 tahun. Ya mungkin sekarang yang orang menganggap bahwa itu pekerjaan yang hina. Tetapi pekerjaan itulah yang membentuk karakter dan iman kita. Pekerjaan yang kecil ini yang akan memberikan kita suatu hal yang sungguh luar biasa. Kita akan berdiri di atas prinsip kebenaran Tuhan. Pada saat Yesus melangkahkan kakinya untuk pergi ke tempat kerjanya, dia pergi dengan suatu sukacita, dia pergi dengan suatu kedamaian. Ya karena dia akan melakukan bukan untuk manusia, dia melakukan itu untuk Bapaknya yang di surga. Pada saat hari sudah sore, ya Yesus sudah membereskan semua peralatan-peralatan yang digunakannya. Dia kembali lagi pulang ke tempatnya. Dia pulang juga dengan wajah yang ceria, dengan penuh kedamaian. Dia melewati setiap bukit dan lembah itu. Bagaimana dia merasakan akan kasih daripada Bapaknya. Bila mana dia merasakan bahwa dia menganggap bahwa dirinya tidak sanggup lagi, dia selalu pergi ke alam. Di alam yang terbuka itulah dia berbicara kepada Bapaknya, dia berkomunikasi kepada Bapaknya. Sehingga Bapaknya kembali memberikan dia kekuatan, memberikan dia semangat yang baru untuk terus melakukan hal yang benar di dalam kehidupannya. Biarlah teladan, contoh yang sudah diberikan ini, kita pun dapat mengambil itu di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, biarlah kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kita kerjakan itu dengan kejujuran. Kita kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Kita kerjakan itu dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali memberikan kita kekuatan yang baru. Kita boleh mengambil komitmen kita hari ini untuk terus berjalan bersama-sama dengan Kristus, menjadikan Dia perisai kita di dalam kehidupan kita, dan Dia akan selalu memberikan kita perlindungan sehingga kita boleh berada di dalam lindungan Tuhan kalau kita mau untuk dilatih setiap harinya. Ya Tuhan pasti akan selalu memberikan kita kesempatan. Biarlah kesempatan itu kita mau ambil, dan biarlah kita juga dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.